Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semua. Tuhan memberkati. Kita kembali mendengar firman Tuhan renungan hari ini, hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Firman Tuhan tertulis dari Wahyu pasal 3 ayat pertama. Kita ikuti dalam hati. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal sudah mati. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes memberikan suatu metode bagaimana supaya kehidupan itu bermakna. Bagaimana supaya kehidupan kita itu berarti. Diorientasikan dalam suatu kekuatan. Sekalipun orang yang mendiami kota Sardis mengalami pergumulan yang berat, mengalami penderitaan atau mengalami jebakan-jebakan oleh karena lingkungan, oleh karena kemajuan, dan oleh karena modernisasi di saat itu. Karena masyarakat Sardis ini, karena berada di daerah yang kita namai sekarang Turki, sangat modern dan maju, pesat perkembangan. Dan bisa saja suatu kemajuan atau kemodernan itu menjebak orang beralih dari suatu pikiran, bahkan beralih punya hati, bahkan punya keyakinan. Ternyata mereka terjebak. Mereka terjebak melakukan sesuatu yang mistis. Mereka mengambil kekuatan lain di luar daripada kekuatan Tuhan. Ini awalnya, kalau Yohanes berkata dalam renungan ini, walaupun kamu masih hidup, sebenarnya kamu sudah mati. Ini suatu pernyataan yang sangat ekstrim. Walaupun masih hidup, sebenarnya sudah mati. Dan ada juga yang hampir mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa itu yang tidak bisa menentukan suatu sikap? Apakah dia kepada Tuhan atau kepada kekuatan lain? Hidupnya hampir mati, terombang-ambing, membuat masyarakat Sardis menjadi sombong gara-gara itu. Mereka bisa menikmati kemajuan, menikmati kemodernan, bukan untuk disombongkan. Karena mereka sudah membudaya ukuran atau patokan kehidupan apa yang bisa dilihat mata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau apa yang dapat dilihat mata itu bukan suatu kepastian, berarti tidak ada kepedulian kita tentang apa yang tidak dapat dilihat mata. Apa itu? Hati kita atau jiwa kita, rohani kita atau spiritualitas kita, bobot kekristenan kita. Ada seperti itu di zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu memperkuat sisi penampilan hidup atau sisi penampilan segi luar hidup itu sendiri, tidak diperhatikan sisi rohani. Padahal yang prioritas dan yang berpeluang memanage kehidupan ini dengan baik adalah sisi rohani kita atau sisi spiritualitas kita, kompetensi iman kita. Itu yang sangat menentukan. Maka dikatakan di sini tidak nampak sisi kehidupan yang benar. Sulit
menentukan suatu kebenaran hidup kalau kita selalu melihat hidup dari penampilan sisi luar hidup itu sendiri. Ada orang yang berusaha supaya dilihat orang, umpamanya penampilannya bagus, aksesoris hidupnya bagus, sisi luar hidupnya bagus, tetapi sangat bobrok di dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maaf, ada orang berusaha pula dilihat orang suci atau dilihat orang kudus tanpa peduli kelakuannya apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berusaha membuat diri bersih padahal amoral. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di renungan ini dikatakan yang pasti Tuhan yang berkata, aku tahu pekerjaanmu. Ya. Manusia boleh-boleh saja mengatakan itu. Apa yang dilihat mata. Tuhan berkata di sini melalui Yohanes, aku tahu pekerjaanmu. Berarti ini tidak lari dari objek apa yang kita lakukan. Jadi jangan begitu kita hidup di era yang maju ini. Jangan seolah-olah kita pejuang moralitas, padahal tahu apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maaf kalau hal ini kita singgung, karena renungan ini berkata, aku tahu apa yang kamu kerjakan. Itu Tuhan langsung berkata. Yohanes berkata kepada masyarakat di sana. Yang jelas di sini masyarakat itu mati secara rohani. Sehingga kalaupun ditunjukkan, disimbolkan dalam ayat ini, malaikat jemaat di Sardis, firman Tuhan memiliki ketujuh roh Allah, ketujuh bintang itu, supaya kehidupan itu kembali lagi. Sehingga penilaian Tuhan, mereka sudah mati walaupun hidup. Ini berpatokan dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa aktivitas kita. Ini sangat ngeri, sangat ekstrim. Kalau renungan ini berkata, Tuhan melihat hidup itu sudah mati walaupun masih bernapas atau hidup. Ini sangat misteri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang lain menilai reputasi hidup tinggi, reputasi hidup positif, tapi Tuhan menilai berbeda. Justru mereka sudah mati. Lebih mending orang menipu kita daripada kita sendiri menipu diri kita sendiri. Cara Tuhan menilai hidup kita bukan seperti kita manusia menilai. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan aku tahu apa yang kamu kerjakan, bisa saja di mata manusia kita baik, di mata Tuhan sangat bobrok. Maaf, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia menilai masih hidup, Tuhan menilai sudah mati. Mengapa penilaian itu berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena manusia berpatok pada apa yang dilihat mata, sedangkan Tuhan menilai apa yang tidak bisa dilihat. Apa itu? Tuhan selalu melihat hati kita, jiwa kita, rohani kita. Itu sebabnya Lukas 16 ayat 15 dikatakan, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Tuhan sangat tahu bagaimana hatimu. Bisa saja apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Maka hiduplah apa adanya. Lebih baik begitu, yang ori, yang asli. Jangan ditukar-tukar, atau jangan dimodifikasi, atau jangan diaksesoris. Lebih bagus kita hidup sesuai aslinya. Artinya sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Ini namanya hidup apa adanya. Jangan hidup ada apanya. Nah, ini sudah melibatkan sesuatu hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Hiduplah apa adanya, jangan hidup ada apanya. Yang jelas Tuhan berkata dalam renungan ini satu kalimat yang mempengaruhi hidup kita. Aku tahu apa
pekerjaanmu. Kita kerjakanlah apa adanya. Kita kerjakanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa. Hari ini kami dapat dikuatkan oleh firman-Mu. Hari ini kami dapat disuguhi kekuatan spesifik bahwa Tuhan yang pasti dapat melihat hidup kami ini. Apapun yang kami kerjakan, kami tidak sanggup menilai itu, apa itu sebagai suatu kebenaran. Yang jelas Tuhan yang melihat hidup kami sebenarnya. Berkati kami, berkati pekerjaan kami hari ini, berkati semua yang bekerja di kantor, di perusahaan, di bisnis, di gereja, atau sampai pedagang di kaki lima, sampai pedagang asongan, atau yang hidup setiap hari di pasar. Tuhan berkati mereka semua. Berdasarkan firman ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati semua anak-anak kami, berkati semua yang lanjut usia, berkati para janda, berkati yatim piatu. Karena firman-Mu ini dapat melihat semua hidup kami, apapun pekerjaan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Kuatkan kami dalam imun yang tangguh dalam tubuh kami, agar virus corona jangan menyebar. Tuhan memelihara hidup kami setiap saat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.